Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendiadi Pratama, NIM 261901667 dari kelas MPIB, akan memberikan materi pengajaran mengenai tayamum. Langsung saja kita masuk ke materi tayamum. Yang pertama ada definisi tayamum. Tayamum adalah suatu pengganti wudhu atau mandi besar yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih, bisa digantikan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang dibolehkan dijadikan alat sebagai tayamum adalah tanah yang suci yang ada debunya atau yang berdebu. Tayamum dilarang menggunakan tanah berlumpur yang bernajis. Contoh alat seperti apa yang bisa digunakan untuk menjadi tayamum, seperti pasir halus, pecahan batu yang halus, debu di tembok, dan debu di meja pun bisa digunakan sebagai alat untuk tayamum. Jadi dapat disimpulkan, tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi besar jikalau tidak ada air. Nah, jadi seumpama kita melakukan mau wudhu di suatu tempat waktu perjalanan atau di tempat yang airnya kekurangan ataupun letaknya jauh, kita bisa menggantikannya dengan menggunakan tayamum, yaitu menggunakan debu atau tanah yang suci. Selanjutnya adalah sebab melakukannya tayamum. Yang pertama, kita berada dalam perjalanan jauh. Yang kedua, jumlah air yang tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Yang ketiga, telah mencari air kemanapun namun tidak menemukan. Yang keempat, air yang ada hanya untuk kita konsumsi untuk minum. Yang kelima adalah air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat kita terlambat untuk melaksanakan sholat. Yang terakhir adalah sakit dan tidak boleh terkena air. Nah, sebab-sebab yang saya sebutkan tadi ini menjadi salah satu faktor kita untuk melakukannya tayamum. Selanjutnya adalah syarat sah tayamum. Sebelum kita melakukan tayamum, kita harus memenuhi syarat tayamum. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Yang kedua, memakai tanah yang suci dari najis. Yang ketiga, menemui alasan mengapa kita melakukan tayamum. Yang keempat, tidak haid bagi kaum perempuan. Dan yang terakhir adalah menghilangkan najis yang melekat pada tubuh kita. Selanjutnya adalah sunnah ketika tayamum. Ada 6 bagian. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Yang ketiga, membaca doa ketika sudah melaksanakan tayamum. Yang keempat, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang kelima, meniup debu yang berada di telapak tangan. Dan yang terakhir adalah menggosok selat jari setelah menyapu tangan hingga ke siku. Itulah 6 sunnah dalam melakukan tayamum. Selanjutnya adalah rukun tayamum. Ada 3 rukun tayamum. Yang pertama adalah niat tayamum. Yang kedua, menyapu muka dengan debu atau tanah yang suci. Yang ketiga adalah menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Itulah rukun-rukun dari tayamum. Selanjutnya adalah cara bertayamum. Ada beberapa tahap ketika kita melakukan tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, merenggangkan jari-jari, lalu tempelkan ke debu, tekan-tekan hingga debu melekat. Selanjutnya adalah mengangkat 2 tangan, lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang menempel. Tiup ke arah yang berlainan dari kita mengambil sumber debu tersebut. Selanjutnya adalah kita membaca niat, lalu kita mengusap tangan ke muka secara merata, lalu bersihkan debu yang tersisa di telapak tangan, lalu ambil lagi debu dengan merenggangkan jari-jari
tempelkan dan tekan-tekan hingga debu melekat. Lalu angkat kedua tangan, lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang menempel. Tiup ke arah lain dari sumber, kita mengambil debu tersebut, lalu mengusapkan debu ke tangan kanan lalu ke tangan kiri. Itulah cara-cara untuk melakukan tayamum. Itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.